Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan. Taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz zunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan. Dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata. Ini dosa mata. Insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram. Cepat nunduk. Astagfirullah. Habis nunduk jangan ngeliatin lagi. Kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang. Dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah. Sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, deadlock, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi injelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis.
Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rizki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah maha kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, gua sih nggak punya dosa, istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, nih nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa. Sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah? Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut. Dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia. Dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah.
Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat dia lihat ke atas. Dunia lihat yang bawah, akhirat lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya 4 lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa lupa, sok bersih. Alah, dosa gue mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa nggak mikir-mikir, tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa, lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang. Makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya itu. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan.